Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, let's go, kita simak sama-sama. Timnas Indonesia bersiap memulai langkah penting di FIFA Series Maret mendatang. Oke. Laga perdana akan mempertemukan Garuda dengan St. Kitts and Nevis Harus pada menang, 27 Maret. Kemenangan di pertandingan ini menjadi kunci karena hasil positif akan membuka jalan menuju partai final. Turnamen ini diikuti 4 negara, Indonesia, St. Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Salomon. Oke. Sementara laga perebutan tempat ketiga dan final akan digelar pada 30 Maret. FIFA Series sendiri merupakan inovasi sejak 2024 untuk memperluas kalender Matchday dan mempertemukan negara dari konfederasi berbeda. Kesempatan emas ada di depan mata. Menurut kamu, membuka Garuda melangkah hingga final dan merebut gelar? Tulis prediksimu di kolom komentar. Dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang, ya mustahil. Sangat-sangat mustahil kalau kita tidak sampai ke final bertemu dengan Bulgaria. Kenapa sih yakin sekali Bulgaria? Ya, secara kekuatan Bulgaria lebih bagus dari Kepulauan Salomon itu. Jadi ya kalau kita prediksi Bulgaria yang ke final, oke lah. Itu sudah, ya itu mungkin harga mati lah Bulgaria ke final. Nah sekarang Indonesia bisa tidak ke final? Bisa lah. Tapi jangan anggap remeh juga St. Kitts and Nevis, karena mereka pernah masuk 70 besar rank FIFA. Pernah. Kalau sekarang sih ya Indonesia di atasnya mereka untuk rank FIFA-nya. Tetapi untuk kekuatan timnasnya saya pikir Indonesia juga tidak kalah. Jadi ya kemungkinan besar Indonesia akan melaju ke final dan akan ketemu dengan Bulgaria nantinya ini. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas apa? Untuk meningkatkan jumlah poin. Bukan hanya jumlah poin, kita juga bisa naik rank FIFA melewati si Malaysia itu ya. Jadi Malaysia sekarang untuk rank FIFA faktanya ada di atasnya kita. Jadi kalau misalkan kita bisa menang bahkan sampai final dan bisa menang 2 kali berturut-turut, maka kita poin FIFA-nya akan bertambah dan kita bisa naik ke final itu. Semoga lah, kita doakan lah. Dulunya disegani di Asia, pernah perkasa dengan 2 gelar juara Liga dan 3 kali juara Piala Indonesia. Namun siapa sangka saat ini hanya dengan 1 kekalahan saja mereka akan terdepak ke Liga 3. Itulah yang saat ini dialami oleh Sriwijaya FC. Minggu ini mereka akan menghadapi tim baru Sumsel United yang juga merupakan tim dari Sumatera Selatan. Sekali lagi saja mereka kalah, maka otomatis Sriwijaya FC bakal terdegradasi ke Liga 3. Ini mungkin ya cukup dah. Kasihan sih, bukan cukup kasihan, memang kasihan sih. Klub yang dulunya kita nonton di ESL itu terlalu sadis dulu. Ada siapa dulu pelatihnya? Rahmat Darmawan. Terus pemain-pemainnya itu salah satu yang saya ingat itu kayak Bagams itu. Strikernya mereka itu gila sih. Dan ya waktu itu mereka sampai juara ISL tahun berapa ya? 2012, 2011 mungkin. Ya, sekitaran tahun 2000-an 11-belasan lah. Tapi sekarang mereka di Liga 2 bahkan hampir terdegradasi ke Liga 3 nih. Kemarin itu dihajar sama Garuda Yaksa atau apa di Yaksa ya? 15-0 bro. Bayangkan itu. 15-0. Entahlah klub ini sekarang jadi apa Sriwijaya nih. Ya semoga kembali pulih lah. Klub-klub besar di Indonesia sebenarnya seperti Sriwijaya, Persipura. Kalau Persipura ya memang klub andalannya kita orang-orang Indonesia Timur. Sekarang ada di kasta kedua di Championship. Ya semoga musim depan bisa kembali ke Liga 1 dan klub kebanggaannya orang-orang Indonesia Timur ini bisa kembali lah Persipura nih. Keren kan? Kalau Persipura kembali itu luar biasa. Lakukan segala cara demi lolos Piala Asia, Timnas Malaysia tambah 2 pemain naturalisasi baru lagi. Nah, keduanya dilaporkan telah menyelesaikan proses naturalisasinya melalui jalur residensi setelah tinggal di Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Pertama adalah Bergson Da Silva, striker uzur berusia 35 tahun yang kini membela JDT sejak 2021 silam. Bergson sendiri juga sempat membela Brasil U20 di tahun 2010. Kini, Malaysia berharap naluri gol bomber sepuh ini bisa jadi pembeda di laga krusial kontra Vietnam Maret mendatang. Nama kedua adalah Giancarlo Gallifuoso, bek tengah kelahiran Australia berusia 32 tahun yang kini membela Kuala Lumpur City sejak 2021. Ia juga membawa pengalaman internasional di level usia muda bareng timnas Australia U17 sampai U23.
Oke, jadi Malaysia ini sekarang mereka lagi mati-matian untuk mau lolos ke Piala Asia. Karena sekali saja mereka kalah nanti di pertandingan terakhir, mereka pasti tidak akan lolos. Yang lolos itu Vietnam. Nah, sekarang sebenarnya mereka ini ya lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena belum pernah kalah sih selama mereka FIFA Matchday, kemudian di kualifikasi Piala Asia juga mereka bagus. Cuma ada cumanya teman-teman, mereka tuh pakai pemain-pemain ilegal. 7 orangnya itu ilegal, dinyatakan sama FIFA bahwa 7 pemain itu ilegal. Kenapa? Karena dokumennya itu tidak asli, itu dipalsukan sama FIA Malaysia. Nah, kemudian 7 pemain itu disanksi selama 1 tahun. Nah, tiba-tiba itu ada keringanan lah dari FIFA atau CAS gitu kan. 7 pemain itu sanksinya ditangguhkan sementara dan mereka bisa kembali ke timnas Malaysia dan bisa kembali ke klub profesionalnya mereka. Sebenarnya agak lucu. Kenapa? Karena tidak adil lah perlakuannya FC ini. Masa sih di Malaysia pemain-pemainnya itu bisa ditangguhkan gitu kan. Kemudian mereka bebas lah untuk main di klub untuk sementara waktu sama timnas. Dulu Timor Leste tidak seperti itu, padahal kasusnya sama, pakai pemain ilegal juga gitu. Tapi ya tidak mengherankan. Kenapa tidak mengherankan? Walaupun kita ya tidak adil menurut kita, tapi tidak heran. Kenapa? Karena Sekjen AFC itu orang Malaysia. Jadi wajar kalau dia mau supaya Malaysia itu lolos Piala Asia. Dengan cara apa? Dengan cara pakai kembali pemain-pemain ilegal yang 7 orang itu. Dan sekarang mereka naturalisasi 2 lagi pemain-pemain asingnya yang sudah lama tinggal di Malaysia, oke? Dan itu ya kalau mau dilihat dari regulasi FIFA, yang tinggal 5 tahun lebih dari di satu negara itu bisa dinaturalisasi. Nah, kasusnya Malaysia 2 orang itu yang baru dinaturalisasi itu ya eligible sesuai dengan regulasi. Dan Indonesia sudah pernah melakukan itu dan bahkan sering sekali. Ya, jadi Indonesia sudah melakukan itu. Contohnya ya seperti Spasojevic itu salah satunya. Kemudian siapa lagi, Beto Goncalves. Ya, itu kan pemain-pemain yang secara usia tinggal mereka di Indonesia sudah cukup lama itu. Jadi mereka sekarang Malaysia buat hal yang sama juga. Dan ya semoga bisa lolos Piala Asia lah. Kalau Indonesia sih sebenarnya tidak terlalu pusing soal itu. Kenapa? Karena Indonesia sudah punya tempat di sana. Kita sudah punya 1 tiket ya ada di Piala Asia. Nah, mereka ini negara-negara Asia Tenggara yang lain masih harus mati-matian. Dan bahkan Thailand juga mungkin terancam tidak bisa lolos itu. Terancam ya, terancam. Tapi kalau mereka menang terus bisa lolos itu. Kasihan. Martin Paes yang akhirnya diturunkan juga sebagai kiper Ajax Amsterdam. Oke. Melaporkan dari CNN Indonesia, Paes menjalani debut di Liga Belanda saat melawan NEC Nijmegen di Johan Cruijff Arena. Oke. Tampil menggantikan Vitesse Jaros, Paes bermain cemerlang dengan membukukan 7 Jaros lagi penyelamatan cedera krusial. ACL katanya. Tak hanya itu, rating mantan kiper FC Dallas itu cukup baik dengan 7,6. Oke. Sayangnya Ajax yang sempat memimpin harus berbagi angka setelah NEC memaksa hasil imbang 1-1. Laga ini menjadi awal yang lumayan baik bagi Paes di sisa musim ini, mengingat cedera Jaros yang parah. Paes digaransi akan tampil menjadi andalan di laga-laga berikutnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena Jaros, si kiper utamanya Ajax itu lagi cedera ACL. Dan itu pemulihannya bukan main-main, bro. Itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu ya. Jadi Martin Paes bisa jadi kiper utamanya Ajax Amsterdam. Ya, kapan lagi bro ada orang Indonesia jadi kiper utamanya Ajax Amsterdam? Ya sekarang lah. Dan banyak Indonesia yang lain tidak bisa. Dan kita senang sekali ada pemain timnas. Sebagai supporter kita senang lah ada pemain-pemain timnas yang akhirnya jadi pilihan utama di klubnya mereka masing-masing. Apalagi seperti Martin Paes ini debut langsung ya 1 sama. Kalau kalah sih ya tidak mungkin. Karena Paes di belakang itu. Bayangkan bro, dari 9 kali shoot itu 7 save, di save sama Martin Paes. Keren tidak? Keren lah. Cuma kiper Indonesia yang bisa, Malaysia mana bisa itu. Ragnar Ortmangun, Rafael Strijk, oleh Romeni, siapa yang bakal dicoret John Hetman di FIFA Series 2026? Kondisi ketiganya tengah terancam. Ortmangun minim laga karena cedera lutut. Rafael Strijk kalah bersaing di Dewa United dan baru main 325 menit. Oleh Romeni terperangkap bangku cadangan di Oxford United. Hetman diprediksi pilih pemain siap fisik dan performa demi membawa timnas Indonesia tampil kompetitif. Oke, berat sebenarnya ini pilihannya nih. Ada Ragnar, ada Rafael Struijk, ada Ole Romeni. Mereka ini 3 pemain ini sebenarnya minim sih. Menit bermainnya itu sangat-sangat minim. Apalagi lah Rafael Struijk. Awalnya ekspektasi kita dia kembali ke Indonesia itu jadi pilihan utama loh untuk sisi depan gitu. Tapi rupanya ya malah dicadangkan sama pelatih Dewa gitu kan. Tapi
tidak masalah lah, semoga ke depan bisa dapat menit bermain begitu. Cuma untuk timnas ya memang harus pakai pemain yang punya menit bermain lebih begitu, artinya siap pakai. Tapi tergantung John Herman sih, kalau dia masih mau pakai 3 pemain ini ya terserah dia gitu kan. Nah siapapun yang dicoret nanti ya kita sebagai supporter mendukung lah, mau itu Rafael Struijk atau Ragnar, dia dua-duanya bagus, tapi kemungkinan besar kalau dicoret mungkin Rafael Struijk. Tapi ya berat juga sih, Rafael Struijk itu biasanya dia menjadi pilihan kedua lah, jadi agak sulit dicoret lah. 3 orang ini agak sulit dicoret, mungkin yang dicoret pemain-pemain lokal. Atau prediksi kita salah, kita juga tidak tahu, karena ini semua masih dalam prediksi, ini spekulasi nih. 5 pemain ini wajib dipanggil kembali timnas sih. Oke, Sedikitnya siapa 5 dia? pemain sepertinya layak dipanggil John Herman ke timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Oke. Saat ini Herman sedang memantau, menimbang dan mencerna bakat dan kualitas pemain Indonesia. Yes. Pemain-pemain langganan timnas, nama-nama seperti Sandy Walsh, Rizky Ridho, Oke. Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Tom Haye kemungkinan besar akan tetap dipanggil Herman. Pasti itu. Namun pemain baru dan pernah dipanggil namun tak masuk daftar pada era kepelatihan sebelumnya berpotensi pula masuk daftar coba-coba Herman di FIFA Series. Siapa nih? 5 pemain ini wajib dipanggil kembali. Siapa itu? Ramadan Sananta kah? Hoki Caraka kah? Ya siapapun yang dipanggil nanti kita pasti dukung lah. Nathan Joaon kah? Atau Justin Hubner kah? Karena kemarin Justin pun tidak ikut ya. Atau Messi Legers mungkin? Atau siapa lagi? Elkan Bagot mungkin yang sudah sangat-sangat lama tidak kembali ke timnas? Bisa jadi. Tapi siapapun yang dipanggil, kita pastinya mendukung, pastinya. Pemain ini menjadi pesepak bola karena tidak sengaja. Pamitnya mau kuliah di Singapura, tapi malah jadi pemain timnas Indonesia. Hai. Kembali pada tahun 2003 ketika Greg Nwokolo dikirim orang tuanya ke Singapura untuk kuliah. Kala itu di sela Nakal memang dia kegiatannya, nih, Greg Greg, selalu menyempatkan diri untuk ikut bermain pada sebuah komunitas sepak bola di sekitar kampusnya. Oke. Namun secara tidak sengaja, salah satu staf pelatih Tampin Rovers melihat Greg bermain dan menawarinya uji coba. Di Tampin Rovers, Greg diberi waktu 3 hari untuk unjuk kemampuan. Tapi cuma dalam waktu 1 hari, Greg langsung memikat manajemen dan diberikan kontrak profesional. Bersama Tampin Rovers, Greg berhasil memenangkan trofi juara Liga Singapura 2004 dan Piala Singapura di tahun yang sama. Peruntungan Greg semakin terbuka usai Tampin Rovers beruji coba dengan timnas Indonesia. Ia berhasil mencetak 2 gol hingga membuat klub Indonesia mengincarnya. Pada akhirnya, Greg bergabung dengan Persija Tim tahun 2005 dan melalang buana di beberapa klub Indonesia sebelum dinaturalisasi pada tahun 2011. Greg Nwokolo, dia punya caps dengan timnas Indonesia tidak terlalu banyak sih, tapi cukup fenomenal lah selebrasinya. Dan itulah nasib seseorang, tidak ada yang tahu ya tujuannya kuliah, tiba-tiba jadi WNI dia. Tapi dia untuk sekarang mungkin jadi pandit yang paling realistis dan pandit yang paling lantang berbicara soal sepak bola Indonesia lah. Dan memang kalau dia yang bicara soal sepak bola Indonesia, saya pikir belak-belakan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari dia ini. Bagus sih kalau pandit-panditnya seperti Greg ini, keren. Masih ingat gak bosku, aksi pemain yang menampar lawan di lapangan? Kini dia resmi mendapat sanksi. Aksi pemain Anggon Saka Farmers, Fandi Ega Pratama, yang menampar pemain TS Saiburai dalam pertandingan final Liga 4 Provinsi Lampung, dijatuhi hukuman larangan bermain sepak bola selama 3 tahun dan denda 2,5 juta rupiah, serta tidak diperkenankan mengajukan banding. Keputusan tersebut diambil oleh panitia disiplin Liga 4 setelah meninjau laporan pertandingan dan bukti yang ada. Oke. Dengan sanksi selama itu, Ega sepertinya harus segera belajar bernyanyi untuk mengikuti Liga Dangdut Indonesia. Karena selama 3 tahun, dia tidak bisa bermain di Liga 4 lagi. Ya itulah kita punya tipikal, kita punya DNA sesungguhnya ya dari sepak bola Indonesia. Baku hantam bro, baku pukul sampai mati. Rusuh, ya kan, baku pukul, ya kan, baku pukul antar pemain, pukul wasit, tendang wasit, ya kan, protes berlebihan, supporter masuk ke lapangan dan bikin rusak fasilitas. Itulah DNA-nya kita, ya, itulah DNA-nya kita. Walaupun tidak semua ya, tetapi kebanyakannya seperti itu teman-teman.
Kenapa? Makanya kita bilang itu seperti salah satu yang sudah mendarah daging. Karena ya hampir setiap bulan dan setiap tahun kita dengar ya berita-berita semacam itu, dan memang itu agak membuat kita terusik sih. Ya di saat kita punya sepak bola sebenarnya lagi dalam tren positif dan lagi bagus-bagusnya gitu. Kenapa? Karena dulunya kita tidak punya sistem VAR, sekarang punya sistem VAR, bahkan sampai Liga 2 pun sistem VAR, ya kan. Kemudian kompetisinya pun dibuat sampai Liga 4, ya kan. Ada Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Dan ya sebenarnya itu sudah bagus sih untuk menjaring potensi-potensi dari daerah-daerah gitu. Jadi sebenarnya sudah bagus, cuma tercoreng dengan hal-hal seperti ini. Nah, semoga lah pemain-pemain sepak bola yang semi profesional dan profesional, tahanlah diri kalian, jangan sampai pukul-pukul. Emosi boleh emosi. Tapi ya jangan sampai pukul-pukul lah. Nanti karir kalian juga tidak terselamatkan itu, ya. Itu saran dari kita sebagai pendukung atau orang-orang yang mensupport sepak bola Indonesia dan juga pemain-pemainnya. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju dan kita berada di level up, level yang berbeda, dan kita melihat timnas kita bisa masuk Piala Dunia. Juara AFF yang paling penting, bro, terdekat ini. Hehe. Ya, AFF. Yang setuju kita harus juara AFF, silakan tinggalkan komentar kalian. Yang tidak setuju juga jangan lupa komentar kalian, Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen. So, support apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.